Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati pengurus masjid Ar-Rasul atau Al-Rasul. Tapi boleh aku berpendapat kalau secara huruf Asy-Syamsiyah tepatnya adalah Ar-Rasul. Kalau mengaji Asy-Syamsiyah atau Maria, cuman yang saya follow Ustaz atau baru waktu Ustaz. Cuman kalau secara Asy-Syamsiyah dia tepatnya bukan Al-Rasul tapi Ar-Rasul. Kalau ada Asy-Syamsiyah ada Al-Qamariyah. Kalau Al-Qamariyah, aku contohnya Al-Quran. Tak boleh dibaca Al-Quran, tak bisa. Karena dia ini hurufnya adalah huruf Ra, dia termasuk Asy-Syamsiyah. Cuma Bapak Ibu cuma mau memberikan gambaran seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, jemaah subuh rahimakumullah, sebelum kita sampaikan kajian kita pada subuh kali ini, kita bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yubki yaqulu ya wailah. Apa kata Rasul? Apabila anak Adam itu membacakan sejadah, surah sejadah. Jadi kalau iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yubki. Jadi ketika dibacakan surat sejadah itu Bapak Ibu, maka setan itu yang pertama adalah fasajada i'tazal syaitan, setan menjauh. Itu pertama. Jadi ketika dibacakan surat tadi setan menjauh. Yang kedua adalah yubki, menangis. Jadi setan itu menangis. Tadi bertanya kepada Bapak Ibu, ada tak terangau lagi tadi? Kalau dia terangau lagi tadi itu setan itu Bapak Ibu. Gampang. Kalau ada yang terangkan, dia tidak tahu gitu Bapak. Yang penting dia disebutkan Rasul, yubki, dia menangis. Yaqulu ya wailah, di samping dia menjauh, menangis. Yang ketiga adalah dia mengatakan ya wailah, celakalah aku. Setan sendiri mengatakan celakalah aku. Kenapa dia mengatakan celaka? Umira benu Adam, disuruh anak Adam bisujud, sujud, fasajada, dia sujud. Falahul jannah, maka bagi anak Adam itu surga baginya. Umirtu bisujud, kata setan, aku disuruh sujud, fa'abaitu, aku enggan. Faliyannam, maka pantas bagiku neraka. Maknanya di situ Bapak Ibu, orang yang tak mau sujud berarti samojo. Itu tidak menyampaikan. Jadi tak mau sujud berarti dia sombong. Sombong Bapak Ibu. Kenapa? Karena setan itu, iblis itu sombong, tak mau sujud. Maka kita disuruh umira benu Adam, kita disuruh sujud, kita sujud. Maka falahul jannah, maka bagi kita itu adalah surga yang diberikan Allah. Dia sendiri yang mengatakan umirtu bisujud, ambo disuruh sujud, fa abaitu, ambo enggan. Falyanna, maka pantas bagiku adalah neraka nantinya. Maka orang yang tak mau rukuk, maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujud.
Dan itu menunjukkan apa? Allah wakilkan kalimat rukuk dan sujud sebagai bentuk ketawadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Bapak Ibu, sombong itu untuk mengikisnya adalah dengan sholat. Jadi orang yang sombong itu batal hak wa abdulnas, menolak kebenaran sampai perintah sudah disampaikan tapi tidak mau menerima. Itulah bentuk kesombongan manusia. Untuk mengikis sifat kesombongan itu Allah turunkan syariat yang bernama sholat. Sholat itu diwakilkan dengan kalimat rukuk dan sujud. Itu menunjukkan kita menentang setan itu tidak mau sujud, kita disuruh sujud, kita melakukan sujud itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ketika kita bacakan surah Sajadah, yang pertama yang tazala, dia menjauh, yang kedua yubki, menangis, yang ketiga adalah ya wailah, dia mengatakan celakalah. Makanya Bapak Ibu, masih harus ini bertentangan orang. Nah, aku sujud sejadah itu tilawah itu aduh sujud baik. Jangan masalah kunut. Kunut ini Bapak Ibu, ini kan berbeda-beda para ulama Bapak Ibu. Para mazhab itu beda-beda. Yang pertama Imam Hanafi dan Hambali, dan itu tak melakukan kunut. Kalau Imam Malik melakukan kunut, tapi melakukan kunut sebelum rukuk. Awak kan setelah kembali daripada rukuk, dan beliau melakukan sebelum rukuk, tapi tidak dilakukan secara besar, secara jahat, tapi secara sir. Kalau Imam Asy-Syafi'i, dia lakukan setelah yang tidak kembali daripada Abu sih masalahkan. Nah, ada yang dipersoalkan. Abu sholat sehari-hari tak pakai kunut, tapi ketika disebut kunut, apa kunut? Maka itulah yang terjadi pada hari ini. Awak dengan keyakinan awak tiba di tempat orang kunut anak, mudah kunut, keyakinan mudah kunut. Nah, boleh. Ada yang orang baik kan masih dalam taraf khilafiyah. Kalau khilafiyah, kalau ada orang yang tak berkunut, tidak usah jadi pertentangan. Ibu kadang-kadang Bapak Ibu datang ke situ, mestinya orang yang datang ke tempat itu mestinya tahu juga. Itu Bapak Ibu, itu tahu juga. Di siko kunut, awak hadir di siko dengan petatang petentengnya, akhirnya dan kunut. Nah, itu salah juga orang Bapak Ibu. Hormati juga orang di situ. Pokoknya kalau awak saling menghargai dalam khilafiyah, jangan ada perbedaan. Pokoknya jangan Bapak Ibu, kalau imam nak kunut dalam sholat di siko, contohnya tak diberitahu, pokoknya Bapak Ibu jangan sampai mendongkol dalam sholat. Saya imam bela di situ, kedatang macam narugi siapa? Narugi Bapak Ibu. Narugi. Kan ada juga orang dalam sholat Bapak Ibu, dia diajarkan supaya sabar, tapi dalam sholat tapi masih mengurutur sendiri. Itu makanya diajarkan apa perbedaan. Ambo sholat baca ayat pakai Bismillah, tapi ketika mau hadir di tempat lain, hingga di situ sir Al-Fatihahnya dengan doa pada Bismillah dan Bismillah, baca sir, karena kan ada perbedaan di situ. Makanya saling menghargai kita. Ini yang terjadi, dan ini saling menyalahkan. Itu yang terjadi. Makanya hargailah kita selagi dalam konteks, dalam koridor khilafiyah, maka jangan jadikan itu sebuah perbicaraan di antara kita. Iko yang membuat umat Islam itu mudah ngomong-ngomongnya hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena masalah khilafiyah dipersoalkan. Itu kan kalau aku nak kunut tadi batal tak sholat itu Bapak Ibu? Enggak kan? Kalau aku nak rukuk tadi, diinginkan bagi orang belakang. Nah, makanya kalau dalam bentuk sunnah itu tidak usah diperselisihkan. Pokoknya Imam Hanafi, Imam Hambali yang tak pakai kunut, Imam Malik dia pakai kunut tapi sebelum rukuk. Selesai baca ayat, baca kunut tapi tidak dijaharkan, cuma disirkan saja ketika-ketika. Kalau Imam Syafi'i setelah kembali daripada rukuknya. Bapak Ibu, itu yang menjadikan sebagian kajian kita pada subuh kali ini, karena waktu kita sudah jam 6. Hadis Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasul, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mauti wa huwa fi qabri. Itu kajian kita. Ada 7 amalan yang selalu mengalir. Jadi ada 7 amalan itu terus mengalir dia Bapak Ibu.
Walaupun nanti kita tinggal tulang ekornya saja lagi di alam kubur kita, kapan itu mengalir kata Rasulullah? Min ba'di mauti, ketika awak wafat. Kapan? Wa huwa fi qabri, ditekankan lagi ketika kita berada di alam kubur kita. Jadi ada 7 amalan yang terus mengalir nantinya walaupun kita sudah berada di alam kubur kita nanti. Nah, apa yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama adalah man 'allama ilma. Itu yang akan mengalir nanti. Apa itu man 'allama ilma? Itu adalah siapa yang mengajarkan ilmu. Ustaz, apakah Ustaz saja tak? Ibu bapak pernah mengajarkan orang, ikut pun tak boleh dalam Islam orang, pun dilarang rumah. Kalau ikut pun tak boleh dalam syariat orang. Kemudian orang tu dia cari, dia tak boleh, kemudian dia tinggalkan. Ini Bapak Ibu satu pahala yang terus mengalir kepada kita nanti. Hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang itu melakukannya Bapak Ibu. Jadi kalau ibu bapak mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, jangankan 2, jangankan 3, jangankan 10, 1 saja, ini akan mengalir pahala bagi kita nanti. Nah, makanya hebat Bapak Ibu. Kalau seorang guru memberikan pelajaran diamalkan oleh muridnya, itu hebat pahala nanti. Kalau diamuk ini nak mengamalkan dari guru dulu adalah akhirnya. Kalau itu dalam aktivitas kita sehari-hari, jangan sampai lupa kita berwudu sepanjang waktu yang mengamalkan Bapak Ibu. Itu hebat Bapak Ibu. Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihul wudu'a. Tidaklah salah seorang di antara kamu berwudu, kata Rasulullah. Bagaimana wuduknya? Sempurnakan wuduknya. Summa yaqulu, kemudian setelah berwudu itu mengadakan tangan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa yang berwuduknya sempurna wuduknya tak asal berwuduk. Ada orang yang asal berwuduk saja Bapak Ibu, asal berwuduk sudah. Bukankah pernah Rasulullah itu ditanya oleh seseorang, ya Rasul, saya sudah sekian lama sholat ya Rasul, tapi akhlak buruk saya tidak hilang ya Rasul. Apa yang terjadi pada diriku ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, perhatikanlah wudukmu. Nah, berarti wuduk adalah kunci daripada sholat. Kalau kunci yang rusak, berarti sholat kita efeknya lebih rusak lagi. Makanya jangan disepelekan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di kamar mandi itu dicari orang perempuan asal-asal Bapak Ibu. Asal pandai mukulah, padahal ada aturannya di dalam Al-Quran. Sampai mukul Bapak Ibu, sampai lazim. Aku pernah bangun ceramahnya begitu. Kamar dia batasannya sampai tumbuh rambut. Kalau sampai tumbuh rambut ada orang siku Bapak Ibu. Sampai lazim, lazimnya di siku. Sampai ke pinggir telinga, sampai bawah. Itu yang bagian wajah. Di tangan wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Kadang orang basuh tangan sampai siku saja, berarti tidak sempurna. Wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian. Bukan basuh tapi sapu. Jadi kalau sapu Bapak Ibu sapu saja. Ada yang sistemnya yang meniko ke belakang, ada yang dibalik ke muka. Kalau rambutnya panjang, tak mungkin dibalik ke muka Bapak Ibu. Buat sih lah, sama ketika aja. Wa arjulakum ilal ka'bayn, basuh kaki sampai mata kaki. Bapak Ibu, mata kaki yang terkandung di air mata wudhu, dia dapat asap. Hati-hati kita Bapak Ibu. Maka sempurnakanlah wudhu, karena wudhu itu membawa kepada kesempurnaan kepada sholat kita. Itu yang ditanyakan oleh seseorang tadi. Kok tak sifat buruk aku tak hilang ya Rasulullah? Aku tak mau sholat. Pokoknya kalau ada di antara awak sifat yang tak pernah hilang buruk itu Bapak Ibu, perhatikanlah dulu. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian apa? Berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah lagi kata Imam At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cuma Imam At-Tirmizi cuma menyampaikan dua saja. Di dalam hadis lain ditambah wa ja'alni min ibadikas shalihin. Makanya Bapak Ibu, kalau paham itu dengan makna itu Bapak Ibu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah orang yang bertaubat. Dengan wudhu ini jalan menuju taubat kita.
Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku dengan wudhu ini sebagai orang yang suci, lahir batin suci Bapak Ibu. Makanya secara lahir manusia ini kok, batinnya apa? Menggugurkan dosa yang ada di tangan kita. Apa yang bikin kamu kok menggugurkan dosa yang ada di wajah kita? Kalau ada di kepala disapu, menggugurkan pikiran-pikiran yang kotor kita Bapak Ibu. Makanya kini 1442 Hijriah, hijrahkan pikiran yang kotor awakku kepada pikiran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku namanya hijrah dalam bentuk fikriyah, dalam bentuk pemikiran. Itu tadi kalau itu sombong, aku kecil Pak Rudi, kalau dulu yang begini begana, hijrahkan cara berpikir kita Bapak Ibu. Kayak arah yang baik. Sholat yang kita dirikan Bapak Ibu, kalau kita sering menyebut-nyebut yang namanya keburukan orang, khawatir kita nanti di hadapan Allah kita menjadi orang muflis, bangkrut di hadapan Allah. Tak ada amal sama sekali. Di dunia kaya, tapi di hadapan Allah nanti menjadi orang muflis, bangkrut di hadapan Allah. Aku yang paling khawatir awak di dunia menyangkut awak amal sudah banyak, tapi nyatanya di hadapan Allah menjadi orang muflis. Atadruna mal muflis kata Rasul. Tahukah engkau orang yang bangkrut kata Rasul? Orang yang bangkrut itu bukan mereka tak punya harta, mereka mata burung bukan tak punya harta, bukan tak punya aset, tapi mereka itu adalah orang-orang yang suka melakukan riba, namimah, fitnah, dan itu menyebabkan mereka bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, balik kita kepada topik kita ini. Maka yang pertama, kalau ingin mengalir pahala kita nantinya, maka ajarkanlah kebaikan kepada orang lain, karena kebaikan itu akan mengalir kepada kita nantinya. Sebagai ayat pendukung, surah Al-Insyiqaq ayat 25, surah At-Tin ayat yang ke-6. Bedanya sih saja falahum dengan lahu. Kalau surah Al-Insyiqaq, apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Surah At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh kata Allah, bagi mereka itu adalah ajrun, yang pahala yang tiada putus-putusnya. Apa bahasa hari ini? Unlimited. Bahasa itu adalah yang tak habis-habis pahala itu tetap mengalir kepada kita nanti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah au ajra nahra, mengalirkan air sungai. Ini bukan limpah. Pahami Bapak Ibu, air itu bermanfaat bagi orang lain. Ada air sampai mungkin dalam bentuk sungai yang sudah mati, kemudian dialiri oleh air, dibuka lagi Bapak Ibu. Bagi kita itu biasa, tapi dalam hadis Rasulullah ini termasuk pahala yang mengalir nantinya. Ikan bisa hidup, bisa orang membuat pertanian, bisa orang tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dengan air itu bisa menikmatinya. Makanya ini pahala yang terus mengalir. Namanya adalah au ajra nahra, air yang dialirkan di sungai. Yang ketiga adalah au hafara bi'ra. Nah, ini Bapak Ibu yang ketiga, orang yang membuat sumur. Dulu ada masjid di Madinah itu masjid Qiblatain. Di situ Pak, ada masjid di situ, ada sumur. Sumur itu dulu milik orang Yahudi. Orang Yahudi ini menjual air ini kepada orang Muslim dengan harga tinggi. Kenapa? Karena waktu itu satu-satunya sumur adalah milik orang Yahudi. Jadi yang pokok dari situ adalah kalau ada orang yang sistem jual belinya kebutuhan orang itu sangat dia butuh, dijual dengan harga tinggi, ini sistem-sistem yang tidak benar. Orang sangat butuh barang, dijualnya dengan harga tinggi. Ini sistem dalam Islam tidak boleh. Nyetimpun barang, kemudian dijual dengan harga tinggi. Awak terasa Bapak Ibu ketika gempa di tahun 2009. Gimana Bapak Ibu? Beli air, beli minyak, bensin berapa satu liter Bapak Ibu? Sampai 20.000. Orang terdesak di Bali Bapak Ibu. Maka sistem orang-orang yang dulunya mulai itu dibuat Bapak Ibu. Makanya pola pikirnya mulai itu. Jadi kalau terdesak mulai itu berarti dijual dengan harga tinggi. Maka orang Yahudi di kala itu dijual dengan harga mahal. Dibuat oleh Rasulullah. Siapa yang bisa membeli sumur milik orang Yahudi, maka Allah akan buatkan sumur di surga khusus untuk dia nanti. Terpikirlah bagi Utsman bin Affan untuk membeli sumur itu Bapak Ibu. Kata Utsman ingin membeli sumur, tapi orang milik sumur itu yang tidak dijual.
Yang harga tetap dijual dengan harga tinggi, akhir kepada orang lain, orang muslim. Yang Utsman ingin membeli, tidak dijual. Kata Utsman, kalau nak mau menjual seluruhnya, tak apa-apa. Tapi saya beli separuh saja. Separuh sumur itu saya beli. Jadi dibeli sumur, jadi yang separuh lagi masih miliknya. Kata orang ini tidak masalah. Tidak masalah. Tetap dibeli sumur itu. Pas dibeli Bapak Ibu, kiranya yang hari ini milik Utsman bin Affan, yang besoknya milik yang beli lagi satu hari. Jadi apa kata Utsman? Kalau orang muslim mengambil air, saya wakafkan. Ambillah air itu, tapi ambil air untuk 2 hari ke depan. Jadi ambil hari ini, hari besok. Bapak Ibu ambil ini besok. Jadi pas diambil hari ini dan besok, apa yang terjadi di milik Yahudi? Nggak ada beli Bapak Ibu. Nggak ada beli. Pas orang nggak ada beli, apa katanya? Berjalan beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Pas besoknya di Utsman diambil lagi air untuk 2 hari ke depan. Akhirnya Bapak Ibu menyerahlah Yahudi ini. Kalau mau ikut Utsman, ambil sajalah, jual semuanya sama itu. Hebat Utsman begitu. Sekarang nama sumur itu adalah sumur Utsman bin Affan. Membuatkan sumur, membuatkan sumur bagi kita itu biasa. Tapi ketika orang butuh dengan air kita buatkan sumur, itu pahala yang mengalir. Setiap kali dia berwudu, setiap kali dia minum, mengalir pahala bagi kita nanti. Makanya kalau Bapak Ibu nanti kalau ada di suatu tempat itu orang itu sulit mendapatkan air, buatkan sumur. Ini namanya dalam bentuk wakaf kita. Utsman mewakafkan itu bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk umat Islam. Para hebat nih Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Budi nanti punya binti, nanti ada wartawan, gue namanya sumur Pak Budi. Bagus. Jadi Bapak Ibu sebetulnya mudah untuk mencari jalan untuk lahum ajrun ghairu mamnun. Maka buatkan sumur. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berikutnya adalah warasan nakhla, menanam kurma. Tempat kita sulit Bapak Ibu untuk buah kurma. Kurma apa yang paling bagus Bapak Ibu? Kurma anjua. Bapak Ibu, Sayyidul Asjar, penghulu pohon itu adalah pohon kurma. Karena kurma saya makan kurma itu Bapak Ibu sampai gini mengalir pahala. Pahalanya hebat Bapak Ibu. Kondisi Ustaz sulit mendapatkan kurma. Sekurang-kurangnya pohon kelapa yang ditanam oleh nenek moyang kita pergunakan, kita manfaatkan. Mudah-mudahan mengalir pahala dunia. Berhebat itu Bapak Ibu. Maka tinggalkanlah yang terbaik ketika sebelum kita tinggalkan dunia. Kemudian yang berikutnya adalah bana masjidah, membangun masjid. Bapak Ibu, kalau orang di sini diwakafkan ya, diwakafkan masjid, barang pahala yang mengalir. Bapak Ibu duduk saja dalam masjid yang tifah, mengalir pahala kepada orang yang mewakafkan. Para hebatnya Bapak Ibu. Banallahu masjidah. Siapa yang membangun masjid Allah, Allah akan bangunkan istana di surga nantinya. Bukan rumah biasa, tapi istana. Para hebatnya Bapak Ibu, ketika kita bangun di atas dunia ini masjid. Ustaz, kami tidak bisa membangun masjid. Sekurang-kurangnya untuk kegiatan masjid kita berikan Bapak Ibu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Surah As-Saba ayat 39. Kata Allah, sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki kepadamu, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Wa ma anfaqtum, kata Allah, apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, ingat Bapak Ibu, wa huwa yukhlifuhu, Allah akan ganti. Kalau manusia mengganti Bapak Ibu, awak kadang-kadang harap-harap iya. Tapi siapa yang menyebut wa huwa yukhlifuhu, kata Allah, apa saja yang kamu infakkan Allah akan ganti Bapak Ibu. Makanya saya yang memberikan sejadah itu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Allah akan ganti Bapak Ibu. Jangan itu, iko Bapak Ibu dulu pertama mau ceramah sih, kok tak pakai iko Rasul. Kamu masih ingat Bapak Ibu? Saya memberikan bagi kita biasa Bapak Ibu, tapi Allah akan ganti karena mereka adalah wa ma anfaqtum. Mereka berinfak, apalagi di waktu subuh.
Apa kata Rasulullah SAW? Ma min yusbihul ibad illa al-malakani yanzilani. Tidaklah di waktu subuh itu Bapak Ibu turun dua malaikat. Dua malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masing-masing malaikat ini versi doanya berbeda. Yang satu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafah, kata malaikat, ya Allah berikan gila orang-orang yang berinfak di waktu ini ya Allah. Jadi Bapak Ibu ketika waktu subuh jangan sampai lengah untuk berinfak bersedekah. Kenapa? Karena ada doa dari malaikat kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafah, ya Allah gantilah orang ya Allah yang berinfak ya Allah. 1000 yang dikeluarkan, yang ibu minta di situ ya Allah, sembuhkan sakit kamu ya Allah. Mungkin Allah ganti dengan yang lain Bapak Ibu. Walaupun sakit dan diganti, tapi dalam bentuk yang lain diganti oleh Allah. Tapi satu malaikat lagi berdoa kepada Allah, Allahumma mumsikan talaf. Ya Allah, kata malaikat, hancurkan harta orang yang kikir pelit, yang tidak mau berbagi ya Allah. Berarti sekurang-kurangnya awak ketika subuh itu berinfak Bapak Ibu. Nah, kapan mau nanti ada yang kita berikan. Jadi Bapak Ibu ada di suatu masjid di Padang ini, dulu infaknya tiap subuh 200 ribu. Sebulan yang terkumpul di kota pun cuma 400 ribu, beliau yang cerita. Tapi setelah kita sampaikan hadis ini Bapak Ibu, beliau amalkan, berapa yang terjadi di dalam kota itu, beliau yang ceritakan dari 200 ribu yang 300 ribu per bulan berubah. Di bulan besoknya 3 juta lebih isinya di dalam. Kenapa? Motivasi orang tinggi untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia tahu di balik mereka berinfak itu Allah akan ganti yang lebih hebat daripada itu. Di ayat ini dalam surah As-Saba ini di ujung ayat wa huwa khairur raziqin. Apa kata Allah? Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita. Makanya kurang tasawuf mengatakan kalau ada yang boleh ikut termasuk syirik bagi dia Bapak Ibu. Apa? Kalau kita makan pagi, makan kita bagi Bapak Ibu. Sudah makan, lagi jawab siang minggu jual makan dia. Bapak Ibu, bagi orang tasawuf ini sebuah kesyirikan. Kenapa? Seolah-olah rezeki pagi dengan siang beda yang memberikannya. Makanya Bapak Ibu, yakinlah kalau yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ditekankan dalam ayat wa huwa khairur raziqin. Allah yang memberikan, yang terbaik memberikan rezeki kepada kita. Wa ma anfaqtum wa huwa yukhlifu. Apa saja yang kita infakkan, mau karpet, mau kipas angin, silakan wa ma anfaqtum. Allah akan ganti itu Bapak Ibu. Hebat. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang berikutnya adalah awarsa mushafa. Siapa yang memberikan Al-Quran, mushaf Al-Quran? Wah, Bapak Ibu, Al-Quran kita berikan ke masjid dalam bentuk wakaf kita, dibaca oleh orang Bapak Ibu. Al-mahir bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Siapa yang hebat baca Al-Quran, mahir dia pandai baca Al-Quran, ma'asyafaratil kiramil bararah, dia nanti bersama malaikat itu mulia dan patuh kepada Allah. Jadi orang hebat baca Al-Quran, dia nanti bersama para malaikat nanti. Pertanyaannya, walladzi yaqra'ul Qur'an, walladzi yaqra'u bil Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u. Apa makna wa yatata'u? Mereka itu terbata-bata baca Al-Quran. Terbata-bata baca Al-Quran. Alif lam za dan terbata-bata. Fihi, terbata dia padanya baca Al-Quran. Wa huwa alaihi syakun. Sudahlah terbata-bata baca Al-Quran, berat lidahnya membaca Al-Quran. Berat. Lahu ajrani, kata Rasul. Bagi orang yang terbata-bata baca Al-Quran, sulit dia baca Al-Quran, dia tetap mendapatkan pahala. Berapa? Ajran. 2 pahala yang diberikan Allah. Berarti kalau ibu bapak memberikan kepada Al-Quran kepada orang, walaupun mahir, walaupun tak pandai dia, walaupun dia terbata-bata, tetap mengalir pahala kepada kita nanti. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran hebat. Kamu kumpulkan beberapa hadisnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Berarti pekerjaan yang paling mulia adalah mengajarkan Al-Quran. Yang kedua adalah ini yang kita sampaikan tadi, al-mahir bil Quran. Orang yang pandai baca Al-Quran, ma'asyafaratil kiramil bararah, nanti bersama malaikat nanti di surga. Orang yang terbata-bata diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil.
makharijul hurufnya, tepatkan bacaan. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah kita tempatkan masih ada yang salah, apalagi dibaca yang tak tepat sama sekali. Kemudian Bapak Ibu yang berbakat hadis berikutnya adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu ba'isri amsalha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca kitab Allah dari Al-Quran, maka baginya itu diberikan satu pahala. Satu itu sama dengan 10 pahala kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alam harfun, aku nak mengatakan alif lam mim itu 10. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Berarti kalau ibu bapak memberikan mushaf Al-Quran kepada orang, cuman dia baca dari Al-Quran alif lam mim, 30 kebaikan sudah dapat kita dan mengalir pahalanya kepada kita nanti. Telah hebat itu Bapak Ibu. Apalagi diberikan kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, qurra, orang-orang yang mereka itu hobinya membaca Al-Quran. Barah hebat itu Bapak Ibu. Makanya jangan diwakafkan. Kadang-kadang Al-Quran diwakafkan kalau orang tua mati, nah baru diberi wakaf dari saya. Wakafkan Al-Quran dari sekarang selagi kita masih hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah shafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang kita baca hadir dia di hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, memberikan syafaat, pertolongan. Yang kedua li ashabi, sebagai sahabat. Bapak Ibu, apa bedanya sahabat dengan teman? Nah, coba Bapak Ibu, apa bedanya sahabat dengan teman? Kalau bahasa Arabnya sodik, itu sahabat itu teman. Tapi Rasul tak memakai sodik, tidak. Tapi li ashabi. Lihat di Facebook berapa teman maksimal kita, 5.000 orang. Lewat 5.000 satu orang tak terima. Dari 5.000 orang itu berapa orang jadi kita jadikan sahabat? Mungkin 2 orang, 3 orang Bapak. Maka Al-Quran bukan sebagai teman bagi kita nantinya, tapi sebagai sahabat bagi kita. Berhebatnya Bapak Ibu, bahasanya li ashabi, Al-Quran yang kita baca sebagai sahabat bagi kita nanti. Maka baca Al-Quran. Berikutnya dari hadis qudsi, apa kata Rasulullah? Man sawalahul Quran wa dzikri an mas'alati aqtaituhu afdalu ma'utis sajidin. Bapak Ibu, siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran hingga tak sempat berzikir, zikir yang lain kepada Al-Quran itu disebut dengan zikir juga. Tapi tak sempatnya berzikir-zikir yang lain, membaca subhanallah, tak sempat Bapak Ibu sibuk dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Maka aku berikan balasan yang terbaik, yang meminta dan ingatlah keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran di atas kalimat yang lain seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang kita baca, sibuk kita dengan Al-Quran, keutamaannya melebihi makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Hebat Al-Quran yang kita baca. Makanya kalau nak pandai baca Al-Quran, belajar Bapak Ibu. Ada jemaah masukin lampu sholat, tak pandai baca Al-Quran. Belajar Bapak Ibu. Kalau tak pandai baca, belajar. Walaupun nanti dalam keadaan demikian mati, tapi Allah masih nilai kita adalah orang yang sedang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaanku, kata Allah, Allah akan tunjukkan subulana, bukan satu jalan, tapi banyak jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita nanti. Makanya bersungguh-sungguhlah untuk